di komputer saya. Saya record di komputer saya. Nanti saya berikan link untuk sharingnya ke teman-teman. Eh, saya juga mau ini ya, malam ini ketemunya dengan saya gitu ya. Padahal jadwalnya di hari Jumat karena ada eh, biasa ya, ini sudah holiday season, sudah holiday mood gitu ya. Teman-teman luar biasa sekali walaupun di akhir tahun eh, sudah nuansa suasana liburan tapi masih tetap semangat belajar gitu ya. Patut diapresiasi. Saya ingin mulai pertemuan kita malam ini dengan pembahasan dari latihan soal yang materinya kita bahas minggu lalu gitu ya. Ini accept exercise, ada 3 jenis soal, masing-masing 5 soal, berarti ada 15 jenis soal, setengahnya gitu ya dari jumlah soal pada tes aslinya, sehingga harusnya teman-teman itu bisa mengerjakan tes ini dalam setengahnya, jadi 30 menit, 30 soal. Untuk 20 menit dikerjakan, nah ini ada 15 soal, berarti sebenarnya harus selesai dalam 10 menit gitu. Jadi satu soal masing-masing 40 detik. Nah, kemarin saya sudah minta teman-teman untuk mencoba mengerjakan, kemudian sekarang kita bahas sama-sama latihan soalnya gitu ya. Jadi teman-teman keluarkan catatan ketika mengerjakan. Nah, kita bahas hari ini. Saya nggak hanya akan membahas jawaban mana yang benar, jawaban mananya saja yang benar gitu, opsi mana yang benar, tapi juga saya akan bahas bagaimana cara bisa menemukan jawabannya gitu. Oke, kita mulai dari part E. Ini bagian soal untuk sentence completion gitu ya, nomor satu di sini yang hilang, satu dan dua gitu ya, yang hilang adalah di awal kalimat. Nah, hampir gitu ya 95% dari kalimat yang ada dalam soal accept itu kebanyakan adalah diawali dengan subjek gitu ya. Jadi subjek dan verbnya ada di awal-awal kalimat gitu. Kalau verb bisa agak jauh gitu ya, disisipi dulu oleh subordinate clause misalkan atau anak kalimat, tetapi kalau subjek biasanya selalu di depan gitu. Nah, di sini yang hilang nomor satu dan dua adalah yang di depan. Kemudian setelah bagian yang hilang itu ada kata kerja is. Ini kebetulan dua-duanya sama, tapi yang mengikuti isnya itu berbeda. Nah, seperti saya jelaskan minggu lalu, ketika sudah melihat soal, secara sekilas kita identifikasi ada apa saja, apa yang belum ada di situ, sebelum mencoba menemukan jawabannya hanya dengan melihat apa yang sudah ada gitu ya, kita juga harus melihat opsinya. Apa yang belum ada gitu ya. Sorry, yang belum ada untuk di kalimat itu kita bisa cari dari yang ada di opsi gitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan identifikasi dari apa yang belum ada, ternyata penalaran kita terhadap identifikasi tersebut tidak difasilitasi gitu ya oleh opsinya. Nah, itu akan makin menyulitkan. Jadi setelah mengidentifikasi ada apa dalam kalimatnya, langsung saja kita ke opsinya. Nah, di sini di opsi gitu ya, opsi A itu ada marine pollution. Ini adalah noun phrase. Kata benda ya, noun kata benda di sini kata benda rangkaian dari dua kata ini, kata utamanya, kepala katanya adalah kata benda pollution. Sehingga marine menjadi penjelas atau pelengkap, penambahan keterangan bagi kata pollution. Nah, ini noun phrase bisa jadi subjek seperti kita bahas di minggu lalu. Opsi B, there is marine pollution. Ini ada there, kita juga ini sudah bahas kemarin. There itu adalah pseudo subjek, gitu ya. Dia bisa jadi subjek, tapi sebenarnya subjek utamanya itu ada di kata benda setelah kata kerjanya. Jadi kalau ada there is marine pollution,
Sebenarnya subjek utamanya adalah marine pollution, tapi subjek secara struktur kalimat adalah kata there. Nah, berarti kalau kita pilih opsi B, akan ada dua kata kerja, yaitu is yang ada di opsi B dengan is yang ada di kalimat soal gitu. Nah, ini tidak bisa dua kata kerja, mau kata kerjanya apapun gitu ya, mau verb be, mau infinitif gitu ya, tidak bisa dua kata kerja berurutan kalau tidak ada konektornya. Nah, di sini itu tidak ada konektor gitu ya antara there is marine solution is a combination itu tidak ada. Maka ini tidak bisa kita pilih gitu ya karena kalimatnya jadi rancu. Walaupun secara kalau kita lihat opsinya saja, opsi A ini itu lebih lengkap gitu ya sebenarnya. Tapi tidak gitu. Di sini bukan yang makin lengkap yang dibutuhkan. Kemudian ada opsi C, having marine pollution. Di sini bisa jadi subjek gitu ya. Jadi subjeknya adalah gerund having. Marine pollution-nya adalah objek dari gerund. Kemudian is itu bisa jadi kata kerja untuk having. Secara struktur ini bisa gitu ya. Tetapi ini maknanya menjadi salah karena apa? Memiliki polusi laut merupakan sebuah kombinasi dari gitu ya. Nah, ini kan polusi kan bukan sesuatu yang dimiliki gitu ya. Walaupun menimpa kita kan inginnya kita menghilangkan polusi tersebut gitu ya. Jadi untuk opsi C ini salah secara konteks, bukan secara struktur gitu ya. Tapi konteks ini juga bisa kita baca dari strukturnya sebenarnya. Nah, semoga saja gitu ya, dan saya rasa gitu ya, permasalahan seperti ini, pengecoh antar opsinya itu tidak seperti ini ya kalau dalam tes aslinya. Jadi ini namanya latihan, lebih baik latihan yang sulit gitu kan daripada real test yang lebih sulit gitu. Jadi semoga pembeda opsi yang mana yang benar dan mana yang salah itu eh, masih belum kentara gitu ya kalau di sini gitu. Tapi kalau dalam tes aslinya biasanya lebih beda gitu karena nanti yang membedakan ada di strukturnya bukan di konteks. Walaupun konteks juga kadang membantu pemahaman kita, membantu kita menemukan jawaban yang tepat. Kalau yang D, wherever marine pollution ini bisa menjadi noun phrase ya. Whenever marine pollution-nya bisa jadi, sorry, bukan noun phrase, noun clause. Kalau dia ada kata kerjanya. Is bisa menjadi kata kerja, tetapi di sini tidak ada kata kerjanya gitu ya dalam opsi D. Maka is yang ada di soal itu tidak bisa berfungsi ganda gitu ya. Apakah dia jadi subjek kalimatnya atau dia jadi subjek dalam noun clause? Tidak bisa. Jadi opsi D juga salah. Lalu kalau kita melihat, oh ada is lagi tuh di belakang setelah N is washed. Nah di situ isnya merupakan paralel atau penyetaraan, pensejajaran kata kerja yang di sini sebenarnya pasangannya ada di kata comes. Gitu. Jadi comes and is itu adalah merupakan paralel. Jadi nomor D ini masih kurang lengkap untuk jadi noun clause gitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi A. Di nomor satu jawaban yang tepat adalah opsi A. Kenapa? Karena kalimat ini belum ada subjeknya, tidak butuh embel-embel yang lain, hanya butuh subjek dan yang memiliki subjek saja, opsi yang memuat hanya subjek saja itu ada di opsi A. Nomor dua, bla 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 is to be a part of a compact between generation. Nah, di sini juga sama nih. Kalimatnya diawali yang hilang, kemungkinan besar adalah subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja is. Kata kerja is diikuti lagi oleh to infinitive to be part. Nah, berarti ini setelahnya juga nggak ada kata kerja yang lain kecuali live gitu ya, who will live in the future. Itu adalah subordinate clause. Berarti tidak perlu kita hiraukan. Maka kita fokusnya pada bagian yang di awal kalimat
sudah punya kata kerja, berarti sebenarnya kita hanya perlu melengkapi subjek, gitu ya. Kita lihat opsi A. That the community is to be a part of. Ini tidak bisa, gitu ya. Walaupun setelah subjeknya itu diikuti subordinate, setelah kata kerja is yang ada dalam soal itu diikuti oleh subordinate clause, maka ketika disederhanakan konektor dan verb be dari subordinate clause-nya harusnya hilang. Jadi tidak mungkin is berderetan seperti ini. Nomor opsi B, the community is part of, is to be part of. Ini tidak bisa karena ada pengulangan repetisi yang selain kata is ada juga part of dan ini tidak memiliki konektor. Jadi opsi B juga jangan kita pilih. To be part of the community is to be part of a compact between generation. Nah, ini yang saya rasa tepat adalah opsi C karena to be part ini adalah to infinitive, dia bisa jadi subjek. Maka ini adalah kalimat yang tepat menurut saya gitu. Kalau yang D, parts of the community ini salah karena kata is-nya itu harusnya mengikuti parts yang di sini plural sehingga harusnya are gitu ya. Jadi opsi D salah. Yang benar adalah opsi C karena to be part of merupakan to infinitive yang bisa jadi yang merupakan salah satu kelompok atau jenis kata yang bisa jadi subjek gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Ini juga sama, yang hilang ada di awal kalimat. Kemudian kalimat yang bagian hilang tersebut diikuti oleh kata are. Are adalah kata kerja. Ini juga kemungkinan besar adalah subjek yang hilang. Nah, dalam opsi yang A dengan D tidak bisa jadi subjek yang diikuti kata kerja are karena keduanya singular, padahal are adalah kata kerja untuk subjek yang plural. Sehingga hanya bisa yang B atau C. There are atau they are support driven cancer work and organization urging everyone. Nah, ini kata kerjanya kan are gitu ya. Kemudian ada kata urging. Artinya ini adalah verb ing. Verb ing uh, penggunaannya, asal katanya itu banyak sekali gitu ya. Ada beberapa variasi lah. Apakah dia dari kata kerja yang ditambahkan ing, kemudian jadi gerund gitu ya, apakah sebagai objek atau subjek, ataupun ing-nya di situ, penambahan ing-nya di situ adalah karena dia subordinate clause yang kemudian disederhanakan gitu. Nah, ini yang mana? Kalau menurut saya, ini adalah yang B, there. Kenapa? Karena kata there di situ merupakan pseudo subjek. Sebenarnya support ribbons, cancer walks, and national television commercials itu merupakan subjek dari kalimat ini. There itu hanya pseudo subjek saja, subjek pembantu yang subjek pembantu yang agar kita lebih mudah mengidentifikasi mana subjek, mana kata kerja dalam kalimat tersebut, termasuk ketika menulis gitu ya. Sehingga untuk eh, nomor 3, kalau opsinya they are, berarti ini merupakan deskriptif. Kita menjelaskan bahwa mereka adalah, gitu. Padahal support ribbon, cancer walks, dan national television commercials itu bukan orang. Jadi kalau mereka adalah aneh, gitu ya. Kecuali mungkin they are-nya itu ada di akhir kalimat, nanti bisa jadi seperti antara lain gitu ya. Seperti such as gitu. Nah, itu masih agak bisa walaupun biasanya tidak langsung they are, ada konektornya dulu gitu. Tapi yang jelas kata they di sini tidak bisa kemudian dilengkapi atau diikuti oleh objek, super ribbon, cancer walk, and national television gitu. Karena kalau verbinya are berarti objek yang dijelaskan oleh kata kerja itu merupakan dari bagian yang sama gitu. Seperti I am a teacher. Teachernya ya saya tuh teacher gitu.
Begitu juga dengan ini. Ketika kita mengatakan they are super ribbons, berarti kitanya juga atau mereka gitu ya. Mereka ya bukan kita, mereka adalah juga support ribbon, cancer walls, and national television commercial gitu. Jadi untuk nomor tiga jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena kalau there itu subjeknya bisa subjeknya there gitu jadi there jadi subjek, kata kerja yang mengikutinya bisa bervariasi. Bervariasi berdasarkan apa? Berdasarkan kata benda yang mengikuti kata kerjanya. Di sini kata kerjanya are diikuti oleh kata-kata plural. Ribbon, ribbons, walks, dan juga commercials. Berarti ini adalah plural subjeknya. Maka yang kita pilih adalah opsi Bravo. Kita lanjut ke nomor 4. Diet and its impact on physical and mental well-being is key to living a fulfilling life. Nomor 4, di sini udah ada apa? Kata kerja, yaitu kata is yang di depan kata key. Kemudian dari diet and its impact on physical and mental well-being itu bisa jadi subjek, gitu ya, atau bagian dari subjek. Tetapi kalau diet and its impact itu kan ada dua tuh. Berarti nanti kata kerjanya tidak bisa pakai is. Karena kan ada dua, is kan untuk yang tunggal. Maka kita harus cari kata kita harus cari subjek di antara opsi tersebut, di antara empat opsi ini yang bisa jadi subjek yang mana, kemudian subjeknya harus bisa diikuti kata is. Kalau yang eh, D, misalkan itu tidak bisa kita pilih karena how to realize the importance of health, diet and its impact karena di situ ada kata health. Health-nya tidak bisa, health itu kan kesehatan yang noun, kata benda. Tidak bisa diikuti kata benda diet karena harusnya kata health-nya menjelaskan kata diet sehingga tidak bisa pakai kata bentuk kata benda health tetapi harusnya jadi adjective healthy gitu ya. Ini termasuk yang opsi B juga. Nah, antara yang A dengan C, dua-duanya bisa jadi subjek. Kalau realizing itu gerund, to realize itu adalah to infinitive. Tetapi kita lihat dulu gitu lah. Mana yang perlu dilihat di situ? To realize, opsi C ya. Kalau kita sudah mengidentifikasi apa yang hilang, kemudian apa yang tersedia dalam opsi, kita masih bingung, kita bisa taruh gitu ya. Seperti main puzzle, kita taruh pilihan kata yang kita punya keyakinan untuk jadi benar, jawaban yang benar gitu ya. Kita taruh di bagian yang hilang. Di situ kata to realize how important diet and its impact on physical and mental well-being is key. Nah, ini biasanya kalau to realize bla bla bla, biasanya pakai to lagi setelah kata kerjanya eh seperti yang mana tadi ada kok contohnya. Yang opsi nomor dua ya, opsi C, to be part of the community is to be part of a compact gitu. Jadi depannya to be, belakangnya juga to be biasanya. Bukan to be ya. Kalau dianya to infinitive gitu, dia subjeknya berawalan to, biasanya nanti setelah kata kerjanya juga awalannya to lagi. Nah, di sini kan tidak. Berarti jangan kita pilih. Kalau yang A, tadi kan B sama D tidak bisa ya karena dia katanya berakhiran health, tidak bisa menjelaskan kata diet. Nah, kita taruh opsi A, realizing the importance of a healthy diet and its impact on physical and mental well-being is key. Ini adalah yang benar. Jadi subjeknya adalah gerund realizing. The importance of a healthy-nya merupakan eh, objek dari gerund tersebut gitu. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang A. Karena kalau yang C, yang to, biasanya pembeda setelah kata kerjanya itu to lagi.
Kalau di nomor 4 yang is key to living a fulfilling life, to-nya di situ bukan to infinitive. Karena to infinitive itu diikuti kata kerja bentuk dasar. Kalau to living di sini diikuti verb ing. Maka to-nya adalah preposisi, bukan to infinitive gitu ya. Nomor 5. Can still have a positive effect on well-being if you focus on being in the moment. Di sini bagiannya hilang, kemudian ada kata model ya, can, still have. Berarti ini subjeknya bebas, bisa plural, bisa singular. Karena di situ Mas, pakai mau model. nanya, Mas. Iya Mas, monggo. Tadi nomor 4 tadi apa ya jawabannya, Mas? Tadi Jawabannya dari yang yang tadi. alfa. Oh, oke, Mas. Alfa. Makasih ya, Mas. Oke. Kalau yang nomor 5 kita lanjutkan, ini kalimatnya setelah bagian yang hilang diawali oleh bukan opsi, oleh kata can yang merupakan model. Berarti subjeknya bisa singular, bisa plural ya. Kalau models itu universal gitu ya. Nah, kita lihat opsi A. Kalau opsi A itu how do you, berarti harusnya kalimatnya berupa kalimat tanya. Karena apa? Kata kerja do di depan subjek you. Kalau kalimat tidak bisa, kalimat statement, pernyataan yang pakai titik di akhir kalimatnya itu tidak bisa kata kerja berada di depan subjek. Ya, ini untuk kalimat tanya. Semua soal dalam grammar accept, termasuk juga vocabulary kalau saya nggak salah ya, tidak ada yang pakai kalimat tanya. Itu semuanya berbentuk statement atau bahkan paragraf. Baru di situ sehingga tidak mungkin ada bentuk kalimat tanya seperti ini. Kecuali mungkin dalam close testnya ada yang pertanyaan gitu ya dalam teksnya itu bisa jadi. Tapi kalau dalam uh, soal yang seperti biasa per kalimat per soal itu tidak ada yang dalam bentuk kalimat tanya. Kalau yang B, there is an activity can still have a positive. Nah, ini berarti sudah ada dua kata kerja. Is yang dalam opsi dan models can still have. Tanpa adanya konektor. Maka tidak bisa juga kita pilih. Kalau yang C, whatever activity you choose can still have a positive effect. Nah, di sini di opsi C, walaupun di situ ada kata kerja choose, yang nantinya kalau ditaruh dalam kalimat berada di depan model can still have, tetapi opsi C ini merupakan noun clause. Sehingga noun clause memang harus punya kata kerja. Karena namanya clause harus juga ada subjeknya. Nah, di sini subjeknya adalah activity. Konektornya adalah whatever. Gitu. Jadi opsi C adalah jawaban yang benar untuk soal nomor 5. Karena opsi C merupakan noun clause dengan konektor whatever, dengan subject activity, you subjeknya, kemudian dengan kata kerjanya choose. Nah, dalam nomor 5 ini, noun clause dalam opsi C berfungsi sebagai subjek. Gitu. Kalau yang nomor 5 ini salahnya sama seperti opsi B. Ada kata kerja is dengan kata kerja can still have, tapi tidak ada konektor di antaranya. Maka tidak bisa kita pilih. Sehingga nomor 5 kita harus pilih opsi C, karena ini merupakan noun clause. Kalau masih bingung noun clause, tadi ada subordinate clause, kita akan membahas itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ini part B yang dalam kalimat gitu ya. Sebenarnya disarankan untuk membaca kalimat pertama dari paragraf karena ini akan membantu kita melihat konteks bacaannya ini akan tentang apa. Tetapi kalau menghemat waktu, silahkan langsung ke kalimat yang ada bagian hilangnya. Di sini nomor 6 itu ada di baris keempat. Kita baca dari kalimatnya, awal kalimatnya. Although the activity might be simple, our research has shown coloring bla 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 really an effective way of reducing stress and improving well-being. Di sini ada subjek our research. Kalau setelah koma kita nggak perlu pedulikan gitu ya. Ada our research sebagai subjek, kemudian ada has shown, itu merupakan kata kerja. Kemudian ada coloring, ini berarti sebagai objek gitu ya, objek dari
subject our research dengan kata kerja has shown. Nah, coloring di situ maksudnya bukan objek tetapi ada anak kalimat lagi gitu ya. Sehingga kalau coloring dia tidak, karena di sini setelah coloring ada embel-embelnya lagi gitu ya. Kalau dia sebagai objek biasanya tidak ada embel-embelnya lagi gitu. Kalaupun embel-embel biasanya paralel gitu ya. Nah, tapi di sini ada bagian yang hilang kemudian langsung diawali really an effective way of reducing stress and improving well-being. Nah, ini justru sebenarnya ini adalah objeknya dari anak kalimat. Kita lihat opsinya. Kalau hanya menebak-menebak seperti itu, kita akan sangat kesulitan. Maka kita bisa menggunakan apa yang ada dalam opsi, gitu ya. Karena toh pilihan kita dalam memilih juga terpakunya pada 4 opsi ini. Tadi yang jadi subjek sebelum bagiannya hilang diawali kata coloring. Nah, opsi nomor 6 semua opsinya adalah verb, gitu ya. Verbi, 3 verbi dengan satu model. Di antara keempat opsi ini yang bisa jadi subjek, yang bisa jadi kata kerja, eh, s- yang tidak bisa gitu ya adalah opsi A. Kenapa? Karena coloringnya itu akhiran ing ya gerund, maka dia dianggap singular. Had, can be, dan was bisa jadi kata kerja untuk kata coloring. Tinggal kita lihat di sini an effective way. Nah, di sini nggak terlihat verb tenses ya. Kita ini seperti menebak tensesnya pakai yang mana. Karena kalau opsi yang eh, B, B dan D berarti ini harus past tense. Padahal di awal kalimat paragraf ini menggunakan kata have, also become. Ini merupakan present perfect, berarti masih present tense. Maka di sini yang satu-satunya present tense adalah kata can be di opsi C. Maka nomor 6 kita jawabnya C. Nomor 7. We have shown that coloring is an easy way to lower anxiety and bla 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 burned out. Di situ ada N, berarti nomor 7 ini akan paralel dengan sesuatu yang ada di depan kata N gitu ya. Apakah an easy way yang kemudian disejajarkan dengan kata yang lain atau lower anxiety yang disejajarkan dengan kata lain. Ini terutama setelah nomor 7 ada kata burnout yang merupakan kata benda. Sama seperti anxiety. Berarti yang disejajarkan adalah lower anxiety and bla 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 burnout. Nah, sehingga dari identifikasi tersebut kemungkinan nomor 7 opsinya akan berupa adjektif. Nah, nomor 7 ini semua opsinya merupakan variasi dari kata reduce. Reduce yang bisa jadi adjektif gitu ya untuk sejajar dengan kata lower anxiety tadi ya. To lower anxiety and sorry, uh, to lower anxiety, lowernya di situ adalah kata kerja. Jadi to lower adalah infinitif gitu. Bukan adjektif ya. Sehingga nomor 7 pun harusnya diikuti kata kerja. Nah, di sini yang kata kerja ada di kata D yang benar. Kenapa? Karena diawali to. Jadi merupakan to infinitif. Kalau kata kerja diawali to, dia hanya bisa dalam bentuk dasar yaitu kata reduce. Nomor 8 kita lihat opsinya ini ada variasi dari kata have, happened. Kemudian nomor 8 bunyinya mindfulness is the deliberate practice of paying close attention to what bla 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 in the present moment. To what bla bla bla. Di sini saya rasa yang what itu di situ adalah sebagai noun clause yang berfungsi sebagai objek. Sehingga what-nya merupakan konektor dan juga subjek. Kalau dia subjek dalam noun clause berarti masih kurang kata kerja yaitu yang B, what is happening. Karena paragraf ini dalam present tense ya sebenarnya. Jadi kebanyakan juga nanti akan present tense kecuali ada time reference yang
menunjukkan switch, perubahan antara atau dari present tense ke past tense ataupun sebaliknya. Tapi dalam paragraf ini tidak ada. Maka kita pilih saja yang B. Kalau kita pilih yang A, C, dan D, secara grammar ketiganya betul. Tetapi kalau yang A, berarti ini eh, akan jadi past tense. Kalau yang C jadi future tense. Kalau yang D, does happen, ini jadi seperti kalimat tanya. Padahal ini bukan kalimat tanya. Maka, walaupun diawali what ya, yang merupakan salah satu dari 5W 1H, tapi ini bukan merupakan kalimat tanya. Maka yang benar adalah opsi Bravo, karena kalau yang C berarti ini future tense. Kalau future tense ada penanda waktunya juga di masa depan. Padahal di sini tidak ada. Ini penanda waktunya saja bahkan in the present moment, berarti pada momen saat ini. Maka yang kita pilih adalah eh, untuk nomor 8 adalah opsi Bravo. Kemudian nomor 9 kita lihat bagian yang hilangnya itu ada di some people use meditation technique during mindfulness, bla bla bla, them focus. Them-nya di situ jadi objek gitu ya dalam kalimat nomor 9 ini karena subjeknya adalah some people dengan kata kerja use. Kemudian di sini akan ada lagi objek, kemudian ada fokus itu bisa jadi bisa jadi adjektif nggak ya? Saya lupa. Oh, karena di sini jadi fokusnya kata kerja, tapi dia berada setelah objek, maka tidak butuh lagi help them to focus atau help them to focus biasanya tidak jadi masalah. Gitu. Kenapa? Karena dia berada di belakang objek gitu. Nah, sehingga nomor 9 kita pilih opsinya ada apa? Oh, ini pakai model atau variasi kata help. Di sini kalimatnya tadi berbunyi during mindfulness bla 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 help them focus. Berarti ini yang B menurut saya. Kenapa? Karena merupakan kata kerja kedua sehingga bentuknya harus dalam to infinitive. Kalau yang may help, kalau helping berarti sudah subordinate clause yang sudah disederhanakan bisa. Kalau yang D ini tidak bisa karena dia berarti orang ketiga tunggal. Padahal di sini during mindfulness itu tidak bisa jadi subjek. Karena duringnya adalah preposition, maka mindfulness-nya menjadi object of preposition dari during. Sehingga yang bisa jadi subjek itu ada di yang bisa jadi subjek. Yang bisa melanjutkan, yang D tidak bisa. C juga sama gitu ya, karena walaupun disederhanakan eh, harus tetap ada subjeknya dalam klausanya gitu ya. Walaupun sudah hilang, tapi ketika complete form dalam bentuk lengkapnya ada. Kalau may help, dia menjadi models may dengan kata kerja help juga harusnya mengikuti subjek. Padahal ini tidak. Subjeknya ada di kata some people, tapi dia sudah punya kata kerja use. Maka ini butuhnya adalah kata kerja bukan bentuk urutan kedua, yaitu menjadi to infinitive to help. Kita lanjut nomor 10. Di sini berbunyi, so we ran a series of studies to see if coloring mindfully could bla 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 people's well-being. Nah, di sini ada models could. Maka models itu semuanya hanya bisa diikuti kata kerja bentuk dasar. Kata kerja bentuk dasar ada di opsi alpha. Could improve. Tidak bisa could improving, harus ada be-nya. Tidak bisa could to improve, harus to-nya hilang. Kemudian could improved juga tidak bisa. Walaupun ini past tense, verb 2-nya sudah diwakili oleh kata could yang merupakan models uh, yang merupakan bentuk kedua dari model can gitu ya, can could. Jadi tidak perlu. Oke, ada 5 soal lagi. Ini opsi C,
error identification, kita bisa langsung ke opsinya saja. Ventilate a building with cool air at night can keep it cool. Di sini ada kata kerja can ya di depan kata keep, tapi subjeknya belum jelas. Artinya apa? A building bisa jadi subjek, tetapi dia diawali kata ventilate. Ventilate itu di situ adalah kata kerja. Kata kerja di awal kalimat itu hanya bisa untuk kalimat tanya, misalkan, atau beberapa situasi lah. Ada 5 situasi. eh, Kalau teman-teman butuhkan nanti saya bisa berikan. Itu namanya inverted clauses, inverted sentence. Uh, tapi intinya di sini tidak bisa gitu ya kata kerja di awal kalimat karena dia bukan kalimat tanya, bukan kalimat pengandaian misalkan. Sehingga di sini nomor 11 masih kehilangan subjeknya karena udah ada kata kerja can keep it cool tetapi belum ada subjeknya. Nah, kita harus bikin yang ada di depan dari can keep it cool itu sebagai subjek. Yang bisa adalah kata ventilate, tapi harus dirubah jadi gerund verb ing. Ventilating a building with cool air at night can keep it cool. Jadi opsi A-nya kita tambahkan ing. Ventilating artinya apa? Memberi ventilasi pada sebuah bangunan gitu. Jadi nomor 11 jawabannya adalah yang alfa. Memang kita akan bisa lebih cepat ya kalau opsinya tuh ada di opsi yang salahnya, bagian yang salah yang di garis bawahnya ada di opsi A terus. Tapi kita tidak bisa berharap seperti itu gitu ya. Nomor 12, some form of martial arts such as Tai Chi. Nah, di sini ada some form of material arts. Apakah ini eh, masih salah atau sudah betul? Kita lihat dulu. Some of material art place great emphasis on controlled breathing and medication. Place great emphasis. Di situ kalau yang A, some form of martial art. Some itu kan beberapa lebih dari satu. Maka harusnya kata bendanya pakai S. Harusnya some forms of martial arts. Karena some itu lebih dari satu, kemudian ada of di situ, maka depannya harus kata benda. Kata bendanya mengikuti artikel some yang harusnya jadi, bukan artikel ya, determiner some, jadi harusnya plural gitu. Some forms of martial art. Ditambah lagi ini di opsi B, place great emphasis. Artinya ini place di sini bukan tempat, tapi ini adalah kata kerja untuk subjek some form. Kalau of martial art, such as Tai Chi itu nggak bisa jadi subjek. Jadi nomor 12 jawabannya adalah yang alpha. Kalau nomor 11 misalkan tadi, air at night, cool air, udah betul. Kenapa? Karena air-nya merupakan uncountable, maka di depan kata cool nggak perlu artikel. Yang C, keep it cool. Objek ini berupa pronoun it itu bisa disisipi antara kata kerja dengan adjektif. Nggak ada masalah. During the day juga merupakan preposisi yang tepat. During the day. Kalau yang opsi C dari nomor 12, on controlled breathing. Control-nya diakhiri ed, berarti ini namanya adalah uh, past participle. Yang fungsinya menjadi kata sifat atau adjektif untuk menjelaskan kata breathing. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Kemudian juga meditation itu merupakan uncountable, maka nggak perlu pakai S, nggak perlu pakai artikel. Nomor 13. Jadi nomor 12 jawabannya yang alpha. Harusnya some forms of martial arts. Nomor 13, last July, both Sardinia and Sicily had experienced temperatures in excess of 46 degree Celsius, nearly breaking European records. Di situ ada opsi yang di garis bawahi pertama, both. Both itu merupakan paired conjunction atau kata hubung yang berpasangan. Pasangan dari both adalah and. Karena ada dua yang disebutkan yaitu Sardinia dan Sicily. Jadi nggak ada masalah opsi A. Opsi B, had experience temperature. Had-nya itu jadi harus diikuti verb 3.
Experience-nya udah betul verb 3. Maka ini jadi past perfect. Kemudian ada kata temperature. Temperature-nya pakai S. Kemudian ini yang last July, both. Oke, ini temperatures-nya juga sebenarnya kita bisa bisa ragu gitu ya karena temperature itu bisa uncountable juga. Tapi di sini yang dimaksud secara konteks adalah suhunya itu kan banyak karena eh, dari dua kota gitu. Berarti ada dua suhu gitu kan. Dua kota ini pulau ya kalau Sardinia dan Sicily. Dua pulau ini memiliki suhu yang berbeda. Maka suhu masing-masing berarti ada dua, maka pakainya plural nggak ada masalah. Kemudian ada opsi C, breaking. Nearly breaking ini berarti udah subordinate clause, udah disederhanakan, reduced. Nanti kita akan belajar juga. Kemudian opsi D-nya records, European records yang nggak ada artikel E atau N, maka nggak ada masalah kata records. Nah, di sini yang salah itu yang mana? Kok hampir semuanya secara sekilas betul. Yang salah adalah opsi B. Kenapa? Karena dalam soal ada yang tidak digarisbawahi yaitu kata last July. Juli tahun lalu. Artinya apa? Ini merupakan satu waktunya, time reference-nya itu merupakan satu waktu. Kalau present perfect atau past perfect, pokoknya yang perfect tense, itu harus ada periodenya. Jadi nomor 13 harusnya karena ada time reference last July, kalimatnya ditulis dalam simple past tense gitu. Jadi harusnya both Sardinia and Sicily experienced. Kata head-nya dihilangkan sehingga kalimatnya menjadi simple past tense. Nomor 14. The increasing cost of living to make it harder for people, especially those on lower incomes, to afford it healthily. The increasing cost. Jadi cost-nya yang semakin meningkat. Terus-menerus meningkat. Gitu ya. Jadi kalau increased cost, meningkat tapi berhenti. Gitu. Tapi kalau increasing ini berarti masih berlanjut. Kalau yang B, to make it harder. Nah ini kalimat ini opsi B adalah yang salah. Kenapa? Karena dari depan sampai make it ini make adalah satu-satunya kata kerja. Karena increasing walaupun dari kata increase ada ing-nya tapi dia bukan kata kerja. Di increasing cost adalah subjeknya. Udah ada. Tinggal kata kerjanya yang mana. Sampai belakang eh, kata kerja ada di kata afford, tapi depannya ada to-nya, maka dia nggak mungkin kata kerja pertama dalam kalimat ini. Sehingga ini yang memungkinkan adalah kata make. Tapi kalau kata kerja pertama, kata kerja utama tidak bisa ada atau dalam bentuk to infinitive. Harus hanya infinitive saja bentuk kata dasar. Maka yang salah adalah opsi B, cara membenarkannya kita hilangkan kata to di situ. Sehingga nanti kalimatnya berbunyi, the increasing cost of living makes it harder. Karena cost-nya kan di situ ada S-nya ya, tidak uncountable. Nah, apa tidak plural, sorry. Maka harusnya pakai S kata make-nya. Kalau especially nggak ada masalah di situ. Kemudian those-nya itu mengacu kepada people ya, dia merupakan pronoun. Kemudian healthily-nya di situ merupakan uh, what is that? Adverb of manner. Nomor 15, banking application should update frequently, otherwise the consumer can be vulnerable to the attacks. Ini kata banking yang salah gitu ya. Kenapa? Karena, sorry, kok kata banking yang salah? Ini ya, acak-acakan saya jadi bingung. Banking application should update frequently. Nah, ini yang salahnya ada di kata update. Harusnya jadi should be updated. Kenapa? Karena kalimatnya harus jadi pasif. Karena subjeknya yaitu banking application tidak bisa melakukan kata update. Maka harusnya ini jadi pasif. Kayaknya ini sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Kalau otherwise ini merupakan konektor yang menunjukkan seperti conditional.
Kalau tidak, gitu, kalau nggak gini, nanti begini. Jadi seperti konsekuensi. Masuknya ke dalam result kalau nggak salah ya, ataupun pokoknya menunjukkan kontradiksi antara dua klausa yang dipisahkan oleh kata hubung otherwise. Kalau consumers, ini bisa plural, nggak ada masalah. Kemudian juga can be vulnerable, ada model scan. Kalau mau diikuti adjective vulnerable, harus ada be-nya dulu, nggak ada masalah. Jadi nomor 15 jawabannya yang Bravo ya, updated, should be updated harusnya. Oke teman-teman, sampai sini ada berapa yang benar, ada berapa yang masih keliru. Silahkan teman-teman hitung sendiri, ini sebagai bentuk dari progress test kita ya. Oke, kita lanjut ke materi kedua di hari ini, yaitu adalah present perfect dan past perfect. Tapi mungkin sebelum kita lanjutkan ke materi, saya izin ke toilet sebentar. Ya, I'm back. Kita lanjutkan pemaparan ke materi kedua ya, tentang present perfect and past perfect. Jadi eh, ini keduanya termasuk ke dalam perfect tense. Perfect tense adalah sesuatu yang sudah dilakukan. Tapi ada dua perfect tense, ada eh, dua situasi lah gitu ya, yaitu situasi yang sudah di masa sekarang dengan sesuatu yang sudah tapi di masa lampau. Nah, tadi sudah saya singgung, eh, perfect tense itu merupakan sesuatu yang sudah gitu. Dan ini biasanya sudahnya itu ada periodenya gitu. Nah, disinilah fungsinya present dengan past perfect. Kalau present perfect berarti sudah dilakukan di masa lampau, jadi dimulainya periodenya itu dimulainya dari masa lampau, tetapi sudahnya itu di masa sekarang. Kalau past perfect, sudahnya di masa lampau, dimulai periodenya di masa lampau, selesainya juga di masa lampau. Jadi perbedaannya di situ. Kalau present perfect, sudahnya di masa sekarang, walaupun dimulai periodenya itu di masa lampau. Kalau past perfect dimulainya di periode masa lampau, selesainya pun di periode masa lampau. Nah, ini untuk membedakan keduanya, nanti biasanya ada eh, time reference. Seperti tadi last July. Juli tahun lalu. Juli lalu gitu ya. Juli lalu artinya apa? Spesifik. Spesifik hanya 1 Juli gitu kan. Berbeda dengan misalkan sejak. Sejak Juli tahun lalu, nah itu berarti ada Mas, periode. Kalau kata Mas, kalau ada kata sejak. Gimana, Mas? kalau apa tadi Mas? Present perfect itu apa tadi ya, Mas? Present perfect dimulai periodenya di masa lampau, tapi selesainya di masa sekarang. Oh, kayak misalnya kita punya pacar gitu ya. Mm-mm. Terus oh, selesainya sekarang gitu cintanya gitu ya. Perumpamaan Betul, betul. gitu ya. Biasanya saya pakai contoh kata I love you.
Kalau I love you kan simple present ya. Saya cinta kamu. Tapi kalau pakai present perfect, I have loved you. Mulai Oh, cintanya sejak zaman dulu sampai sekarang mm-mm. masih. Kalau udah Oke, kalau udah putus berarti dia belum move on. oke. Tapi kalau kata Oh, I had loved you, berarti mm-mm. dimulai cintanya dari zaman dulu, selesai cintanya juga di masa lalu. Berarti Oh, sekarang sudah tidak cinta lagi, sudah move on. Gitu. oke, oke. Dengan kata Terima lain, kasih. kalau present perfect itu masih ada pengaruhnya sampai masa sekarang. Kalau past perfect tidak ada. Itu biasanya membedakannya. Oke, Mas. Terima kasih, ya, Mas. Oke. Nah, kalau present perfect itu ada dua model, yaitu has dengan have. Penggunaannya tergantung subjeknya. Kalau subjeknya singular, maka pakainya has. Tapi kalau subjeknya plural, pakainya have. Kedua-duanya selalu diikuti verb 3. Jadi bentuk verb 3 gitu ya. Ada yang regular, ada yang irregular. Kalau past perfect selalu diikuti had. Hanya ada satu, mau singular, mau plural subjeknya, diikutinya had. Nah, ini contoh untuk yang present perfect. Tom has lost a lot of weight because of his illness. Ini kehilangan berat badannya itu di masa lalu, tetapi sampai sekarang masih gitu ya, masih kurus. Maka pakainya present perfect. Dan juga kita tuh nggak begitu tahu dulunya tuh kapan gitu, nggak begitu spesifik. Berbeda dengan kalau simple past tense, jadi kadang juga mengecohnya adalah kita itu bukan hanya harus pakai apakah kita pakai present perfect atau past perfect, tetapi juga mengecohnya adalah apakah kita pakai present perfect atau past perfect atau kita pakai simple gitu. Jadi pakai perfect atau pakai simple. Contohnya kalau yang simple past, Tom lost a lot of weight when he was hospitalized last year. Jadi kalau pakai simple past tense, dia ada penanda waktunya itu jelas biasanya. Sesuatu yang terjadi sekali di masa lalu. He was hospitalized last year. When pakainya, bukan since konektornya tuh. Jadi kalau when berarti ketika. Hospitalized last year. Dirawat di rumah sakitnya hanya sekali tahun lalu gitu. Ketika dirawat di rumah sakit tahun lalu. Jadi bukan sejak, tidak menunjukkan periode kalau hanya kapan. Berbeda dengan sejak. Kalau sejak seperti since misalkan itu menunjukkan periode ya. Jadi pengecohnya itu bukan hanya apakah kita pakai present perfect atau past perfect, tetapi mengecohnya juga pakai apakah pakai perfect tense atau pakai past tense. Simple maksudnya. Apakah pakai perfect atau pakai simple? Kalau pakai simple past tense, itu penanda waktunya dia hanya terjadi satu kali gitu. Dan juga konektornya pakainya tidak since. Kita lihat contoh berikutnya. Somebody has stolen Frida's bicycle. Kalau pakai has stolen, itu tidak tahu kehilangannya kapan. Dan sampai sekarang masih berdampak. Artinya apa? Dia belum beli sepeda lagi, misalkan. Dia masih mencari yang mencuri itu siapa, misalkan. Dia masih sedih, misalkan. Berbeda dengan somebody stole Frida's bicycle when she was shopping this morning. Ini terjadinya dijelaskan di sini. When she was shopping this morning. Ada satu waktu kejadian. Dilakukan kejadiannya itu satu kali. Jadi hanya pas event saja. Di sini kita tidak melihat apakah tidak ada sense gitu ya, rasa dari kalimat ini apakah dia sedih atau tidak. Jadi biasanya past tense itu, simple past tense digunakannya seperti menceritakan berita misalkan. Tapi kalau feelings biasanya pakai perfect tense. Gitu. Kita lihat.
The present perfect tense, when used with for or since, is also to talk about an action or situation that began in the past and continues to the present. Jadi kalau dalam kalimat perfect tense yang ada for dengan since, itu berarti tadi ada periode itu tadi. Gitu. Tapi bisa juga dalam kalimatnya tidak pakai perfect tense. Contohnya, Linda and Nina have known each other since they were young. Karena ini pakai present perfect, sampai sekarang mereka masih mengenal satu sama lain. Kalau pakainya simple past tense, berarti sekarang sudah lupa. Begitu juga uh, ketika dia pakai past perfect tense. Udah nggak ada dampaknya lagi sekarang. Contoh lainnya, Mr. Brown, who is the president of this company, has lived in the city for 10 years. Di sini pakai present present perfect, has lived. Berarti sampai sekarang dia masih tinggal di kota tersebut. We have been here since 10 o'clock. Pakai present perfect. Berarti sampai sekarang, sampai kalimat ini diucapkan, kita atau kami masih berada di sini. Menunggu sejak jam 10 tadi. Jadi perbedaan utamanya ada di situ. Another use of the present perfect tense is to express the repetition of an action or activity before now. Jadi aktivitas sebelum sekarang, sebelum masa sekarang. When the repetition happened is not necessary. Contohnya, Jane and her family have been to Bali many times. Ini berarti seperti sebuah kebiasaan. Mereka pergi ke Bali berkali-kali. Ketika kalimat ini diucapkan, Jane dengan keluarganya sudah pergi ke Bali beberapa kali. Our friend Peter has written 3 poems for the last few months. Di sini ada penanda waktunya for the last few months. Berarti kurun waktu selama beberapa bulan terakhir. Dia berhasil menulis 3 judul puisi. Jadi ada periode di situ. Kita lihat contoh latihannya. Former Prime Minister Tony Blair, bla 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 for more taxes on junk food to tackle the UK's obesity crisis. Di sini ada penanda for more taxes. Tapi di sini sebenarnya for-nya itu seperti collocation ya. Nanti teman-teman belajar di bagian vocabulary. Jadi ada kata-kata, terutama kata kerja yang maunya itu digunakan dengan pasangan kata tertentu. Contohnya kata called dengan preposition for. Nah, ini yang mana nih? Apakah kalau yang called bisa saja menjadi simple present tense. Kalau yang B menjadi present perfect tense. Kalau yang C ini tidak bisa karena kalau mau pakai verb ing dengan subjek setelah subjek kalau mau pakai verb ing harus ada verb be dulu. Di nomor satu ini tidak ada, maka jangan kita pilih. Kalau yang opsi D is called for berarti kalimatnya pasif. Padahal Tony Blair bisa melakukan pekerjaan call. Tuh. Ini yang mana? Apakah yang A atau yang B? Apakah pakai simple past tense atau present perfect tense? Saya rasa pakainya yang bravo. Kenapa? Karena tadi kalimatnya yang A dan B sama-sama aktif ya. Kalau yang A itu untuk menunjukkan kejadian di masa lalu, kalau yang B itu kejadiannya di masa lalu, tapi tidak spesifik. Tidak spesifik berarti masih ada kemungkinan pengaruhnya sampai sekarang. Maka itu yang kita pilih gitu. Di sini tidak ada, biasanya kalau ada penanda waktunya, biasanya pakainya simple past tense. Kalau tidak ada, pakainya present perfect. Itu sih tips yang bisa saya beri untuk membedakan. Kalau ada penanda waktunya, seperti last week, last month, 3 months ago, last year, 10 years ago, itu biasanya pakainya simple past tense. Kalau tidak ada, pakainya perfect tense. Tergantung dianya uh,
past atau present perfect tense gitu. Kita lihat lagi yang past perfect. Kalau past perfect berarti kejadiannya itu sudah selesai sebelum sebuah kejadian di masa lalu. Kalau yang present perfect tense ini bisa kalimatnya itu satu klausa. Contohnya tadi former Prime Minister Tony Blair. Subjeknya adalah former Prime Minister, kata kerjanya adalah has called for. Hanya ada satu klausa gitu. Kalau pakai present perfect tense. Tapi kalau pakai past perfect biasanya ada dua klausa. Karena untuk menunjukkan sebuah kejadian itu selesainya sebelum sebuah kejadian lain yang di masa lampau itu terjadi. Contohnya, by the time the teacher had arrived, jadi ini ada satu kejadian. Ketika guru tiba, ya ini sebuah kejadian di masa lampau. Sebelum kejadian si guru tiba ini ada kejadian yang lain, yaitu the students had finished their work and were waiting patiently. The first action is about the students and the second action is the teacher. Jadi ada dua kejadian di situ. Kedua-duanya terjadi di masa lampau. Ada satu yang terjadi lebih dulu di masa lampau, satunya terjadi di sebelumnya lagi. Kemudian, eh, contoh berikutnya, Jack met his academic supervisor after he had finished writing the proposal for his thesis. Di sini ada satu subjek, satu klausa gitu ya dengan subjek Jack dengan kata kerja met. Kemudian ada konektor after dengan klausa berikutnya yaitu subjek he dengan kata kerja had finished. Nah, yang satu Jack met itu pakai simple present tense, satunya pakai past perfect tense. Sebentar. Oke, I'm back. Sehingga dalam kalimat ini ada dua klausa. Satu klausa terjadi di masa lampau, satu klausanya terjadi sebelumnya. Gitu. Jadi konektornya pakai after di situ. Biasanya kalau uh, past perfect tense itu pakai konektor yang menunjukkan urutan waktu. Seperti before after misalkan atau sebab akibat, mana sebabnya, mana akibatnya itu kan menunjukkan juga urutan waktu gitu ya. Nah, berarti si Jack ini sudah menyelesaikan proposalnya itu sebelum dia bertemu dengan pembimbingnya. Gitu. Kemudian kalau pakainya when ini juga sebenarnya kita bisa tetap melihat kalau when kan ketika ya. Berarti seperti dua hal terjadi di waktu yang sama tetapi tetap bisa kita lihat mana yang terjadi duluan dari penggunaan tensesnya. Kalau dia pakai simple past berarti dia terjadi lebih baru daripada yang pakai past perfect gitu. Kalau rumusnya sama ya, jadi ada subjek tapi berbeda di modelsnya. Kalau past perfect pakainya had, sedangkan kalau present perfect pakai has dengan have, tergantung apakah dia singular atau plural. Kemudian ini contoh lainnya, he had finished his homework before dinner was served. Di sini ada past perfect had finished, kemudian ada uh, his homework before dinner was served. Berarti dia sudah menyelesaikan PR-nya sebelum makan malamnya disajikan. Jadi ini terlihat juga mana yang duluan dikerjakan, yang duluan selesai. After the student had finished the assignment, they submitted them to their teacher. Ini berarti eh, si tugasnya diselesaikan dulu gitu ya, baru kemudian submit itu dikumpulkan gitu ke gurunya. Jadi
urutan antara dua klausa dalam kalimatnya itu jelas terlihat. She had written the report when her boss called her. Jadi ini walaupun pakainya when, ketika gitu ya, tetap kita bisa melihat yang pakai past perfect itu terjadi lebih dulu. Jadi selesai menulis laporan dulu, baru kemudian dia ditelepon, bosnya menelpon gitu ya. Contohnya, before the company in this city implemented green practices, it had already been polluted the river. Nah, di sini uh, seperti biasa error identification kita fokus pada bagian kalimat yang digarisbawahi. Before the company. Ini belum ada masalah gitu ya, belum tentu benar, tapi ini nggak ada masalah. Artinya before itu merupakan konektor karena ini di tengah kalimatnya ada koma, jadi ini juga salah satu jadi patokan gitu ya. Ketika ada satu koma dalam satu kalimat, kemungkinan besar anak kalimatnya ada di awal kalimat. Anak kalimat itu bagian kalau ada satu kali dalam satu kalimat ada dua klausa, anak-anak kalimat itu yang memiliki konektornya, memiliki kata hubung. Seperti kata before di sini. Berarti the company merupakan subjek dari anak kalimat dengan kata kerjanya adalah implemented. Kemudian ada yang digarisbawahi implemented di sini juga nggak ada masalah ya karena the company-nya walaupun plural tapi implemented-nya ini dalam past tense maka tetap pakai ed nggak pengaruh pakai s atau enggak. Kemudian kalau yang opsi C di sini it merupakan pronoun, pronoun ke yang mana? Ini saya rasa ke the company ya, karena the company-nya pun singular. Kemudian dia diikuti had already, berarti harus diikuti verb 3. Been polluted itu betul gitu ya, been-nya itu verb 3 untuk be, polluted-nya juga verb 3. Tetapi di sini subjeknya it atau subjek pronoun it yang menggantikan kata the company merupakan subjek yang bisa melakukan pekerjaan polluted. Maka harusnya kalimatnya jadi aktif bukan pasif gitu. Karena di sini the river-nya itu yang objek. It-nya merupakan subjek yang bisa melakukan pekerjaan polluted. Maka yang salah dalam contoh ini adalah opsi delta. Cara membenarkannya ya balik lagi kalau tipe soal error identification untuk memastikan jawaban kita sudah tepat atau belum, kita harus tahu cara membenarkannya, ya, mengkoreksinya, gitu ya, yaitu dengan menghilangkan kata bin di sini. Gitu, teman-teman. Kemudian juga perbedaan antara uh, perbedaan passive voice, jadi kalimat present perfect dan past perfectnya dalam bentuk pasif seperti tadi sudah kita bahas sedikit gitu ya. Ini tetap pakai has, have, atau had. Uh, Kemudian diikuti been, baru diikuti verb 3. Jadi kalau kalimatnya aktif, tidak ada been-nya. Langsung kata kerja bentuk ketiga. Tapi kalau dia pasif, maka harus ada been dulu, baru kata kerja bentuk ketiga. Tuh. Seperti dalam kalimat pasif lainnya, rumus menentukan apakah kalimat ini jadi aktif atau jadi pasif, kita harus lihat subjeknya bisa atau tidak melakukan kata kerja. Can the subject carry out the action of the verb? Nah, kalau tidak bisa, berarti dia harus jadi pasif. Kalau bisa, maka jadi aktif. Nah, ini kita memang dalam sense orang Indonesia dengan native speaker tuh agak berbeda sih. Tapi saya rasa uh, ya kita bisa menalar itu lah. Kayaknya kita nanti akan ketemu contohnya. Kemudian juga nggak semua yang pasif ini salah satu menentukan mengidentifikasi apakah sebuah kalimat itu aktif atau pasif adalah dengan adanya by. Tapi tidak semua kalimat pasif ada by-nya. By dalam kalimat pasif itu sebenarnya merupakan subjek dalam kalimat aktif. Tapi penggunaan pasif salah satu tujuannya adalah ketika kita tidak mengetahui subjeknya. Contohnya, my wallet is stolen. Dompet saya dicuri. Amit-amit. Nah, kalau kita tidak tahu siapa yang mencuri, maka kita bisa menulis kalimat tersebut dalam kalimat pasif. Tapi kalau kita tahu, ya sebut saja nama pencurinya siapa, gitu kan.
Kalau di Indonesia takut kena UU ITE, makanya pakai kalimat pasif, itu juga bisa misalkan. Jadi biasanya subjek dalam kalimat aktif, kalau kita tidak tahu, maka kita rubah kalimatnya dalam bentuk kalimat pasif. Jadi tidak semua kalimat pasif ada by-nya. Contohnya, the confusion about how to run the program has been clarified. Nah, kita tidak tahu tuh siapa yang mengklarifikasi uh, kebingungan tentang bagaimana menjalankan program ini. Kita tidak tahu siapa yang mengklarifikasinya. Contoh lainnya, all the forms and the documents for the meetings have been prepared. Kita tidak tahu siapa yang yang menyiapkan formulir dan juga dokumen untuk rapat ini. The injured people had been taken to the hospital when the police came. Kita tidak tahu siapa yang membawa orang-orang yang terluka ke rumah sakit. Tuh. Jadi adanya by itu biasanya untuk menunjukkan, memberi informasi, tetapi poin utama dari kalimatnya itu sebenarnya ada pada objeknya. Kalau kalimat itu ditulis dalam kalimat aktif. Gitu. Jadi the the highlight of the sentence relies on the object which is being the subject in a passive sentence. Gitu. Contohnya, the documents have been signed by the directors of those two companies. Ini poin dari kalimatnya sebenarnya ada di dokumen yang sudah ditandatangani oleh direktur dari kedua perusahaan. Tapi informasi tentang siapa yang menandatangani itu masih cukup penting, maka dituliskan di situ. The injured person had been taken to the hospital by Tom when the ambulance arrived. Di sini uh, jadi informasi yang penting juga siapa yang membawa orang-orang yang terluka ke rumah sakit. Oh, si Tom katanya gitu. Dibawanya kapan? Ketika ambulansnya uh, datang. Jadi ambulannya itu datangnya telat gitu ya. Ketika dia datang, orang yang terlukanya sudah keburu dibawa ke rumah sakit oleh si Tom. Tuh. Usually the active is used if the performer of an action is known. Jadi kalimat aktif itu kalau kita tahu pelaku yang melakukan kata kerja dalam kalimat tersebut itu siapa. The by phrase, however, may be used in the passive, not the active. Jadi kalau dalam kalimat uh, aktif itu by tidak melakukan siapa pelakunya. Misalkan I go by bus gitu. Saya pergi menggunakan bus. Bukan berarti uh, pelaku perginya itu si busnya gitu. Yang pergi naik bus itu ya saya gitu. Bukan si busnya gitu. Contohnya, my cousin Kirk, who is a well-known architect in the city, designed our house. Nah, ini berarti kita ingin menekankan pada subjeknya, yaitu si Kirk, yang mendesain rumah kita. Yang didesainnya rumah kita itu bukan poin penting dari kalimat ini. Our house has been designed by my cousin Kirk, who is a well-known architect in the city. Ini fokusnya berarti ada pada rumahnya. Rumah kita didesain oleh sepupu saya, Kurt. Gitu. Mau dia arsitek terkenal atau tidak, itu hanya informasi tambahan. Fokusnya ada pada rumah kita. Mau sombong gitu ya. Kalau yang pertama sombongnya itu bahwa kita punya saudara yang arsitek terkenal. Kalau yang kedua, kita sombongnya pada rumah kitanya gitu. Nah, ini contoh dalam soal accept-nya. The project on building a research center, bla bla bla, successfully within the given deadline. Nah, kalau ada soal seperti ini, ingat kita fokus pada bagian di sekitar, kemudian nanti setelahnya fokus pada opsinya. Di sini di awal kalimat ada kata the project, bisa jadi subjek. Setelahnya ada preposisi on, building a research center. Belum ada kata kerja. Situ. Kemudian ada successfully merupakan adverb of manner. Berarti ini masih butuh kata kerja. Kata kerja yang mana yang dibutuhkan? Kalau yang have completed ini salah. Karena the project-nya singular. Tidak bisa pakai plural. Kemudian kalau yang delta had completed berarti kalimatnya aktif. Kalau kalimatnya aktif, maka project-nya harusnya bisa melakukan kata completed. Padahal kan project ya diselesaikan orang lain gitu.
Orang menyelesaikan project gitu kan, bukan project menyelesaikan project itu sendiri. Berarti opsinya antara A dengan D. Tinggal kita tentukan apakah ini present perfect atau past perfect. The project on building a research center has been completed within the given deadline. Nah, ini biasanya ketika tidak ada penanda waktu yang jelas, time reference yang in the past, yang di masa lampau, maka kita tidak pilih yang past perfect. Kalau past perfect biasanya ada penanda waktunya di masa lalu itu dijelaskan. Karena dampak dari kalimat tersebut sudah berhenti di masa lalu gitu. Sedangkan kalau present perfect kan masih ada dampaknya sampai masa sekarang, maka tidak perlu dispesifikan time reference-nya. Jadi untuk contoh ini jawaban yang benar adalah opsi A. Kemudian contoh nomor 2, many species. Kata many mengikuti species ini sudah bisa. Artinya spesiesnya menjadi plural. Walaupun kata species sendiri, singularnya itu juga species kalau nggak salah ya. One species ya. Jadi species itu mau singular mau plural, dia species ada es-nya. Nah kata many ini nggak masalah ditaruh di situ. Kemudian had been driving. Had been, walaupun di sini ada been, bukan berarti kata kerja ini adalah kalimat pasif. Kenapa? Karena setelah kata been-nya itu bukan verb 3, tapi adalah verb ing. Maka ini merupakan past perfect continuous. Gitu. Jadi kalimatnya masih aktif, belum pasif. Padahal extinction itu kan punah ya. Apakah spesies-spesies itu memusnahkan diri sendiri? Kan tidak ya. Walaupun mungkin secara alamiah, walaupun kebanyakan kepunahan ya karena campur tangan manusia ya. Tapi uh, in logical sense gitu, tidak memusnahkan dirinya sendiri. Maka ini harusnya jadi kalimat pasif. Sehingga untuk contoh nomor 2 yang salah adalah opsi bravo. Harusnya driven karena dia adalah kalimat pasif. Nah, tips dalam mengerjakan, tapi kan kita sebenarnya nggak tahu ya dalam dalam soal itu. Oh ini soalnya tentang subject verb agreement. Oh ini soalnya tentang past perfect. Maksudnya tidak tahu tuh bukan tidak tahu. Tidak perlu mengidentifikasi itu gitu. Jadi tips dan strategis ini sebenarnya harusnya secara umum ya. Nah, kita lihat pay attention whether the subject has the singular or plural form to make a choice between using has or have. Jadi ini masih subject verb agreement sebenarnya. Tipsnya ini apakah kita lihat subjeknya itu jumlahnya satu atau lebih dari satu sehingga kata kerja yang mengikutinya harus menyesuaikan dengan subjek tersebut. Check whether the sentence has an active or passive meaning. Subjeknya itu punya makna yang aktif atau pasif. Kalau aktif, maka subjeknya harus bisa melakukan eh, pekerjaan yang ada dalam kata kerja. Kalau tidak bisa, maka dia jadi pasif. Misalkan the baby eat. Apakah bayi bisa makan gitu ya? Belum kan diberi makan. Oh, pakai kata feed misalkan. Nah, itu walaupun eh, sorry kalau eat itu makan sendiri, kalau kalau feed itu menyuapi ya, memberi makan orang lain sehingga nanti the baby is fed pakainya. Bayi diberi makan gitu. Jadi kita pakai logical sense apakah ini subjeknya bisa melakukan pekerjaan ini atau tidak gitu. Walaupun memang ada beberapa pengecualian. Mungkin kita nanti akan ketemu di contoh. Find out if the context is related to the present using perfect tense or past time using past time. Jadi ini dalam menentukan kita pakai present perfect atau past perfect, kita harus menebak konteks. Tapi kalau itu sulit gitu ya untuk kita melakukan menebak konteksnya karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan vocabulary misalkan, kita bisa fokus ada time reference atau tidak. Kalau ada time reference dalam past tense, biasanya pakainya adalah past perfect. Tuh, ini kita masih ada waktu 20 menit. Saya rasa kita bisa kerjakan ya. Eh, nomor 1, ini European fashion companies, especially luxury ones, bla bla bla, to enter the Chinese market because of this market financial dimension. Dalam satu kalimat ini,
Belum ada kata kerja kecuali kata enter yang diawali to. Berarti dia adalah to infinitif, bukan kata kerja utama dari kalimat ini. Maka kalimat ini masih butuh kata kerja utama. Dalam opsi, semuanya ada has, have, dan had diikuti verb 3. Ada yang pakai been, ada yang tidak. Kita lihat. Di sini companies berarti tidak bisa pakai has. Yang A kita coret. Kemudian, apakah European fashion companies bisa melakukan kata struggled atau tidak? eh, Susah payah, kesusah payahan atau tidak. Perusahaan itu bisa mengalami susah payah atau tidak. Bisa, itu berarti kalimatnya aktif. Yang aktif yang mana? Antara Bravo dengan Charlie. Ini pakai, berarti pembedanya apakah ini pakai past perfect atau present perfect. Tidak ada penanda waktu past tense, past time di sini. Berarti pakainya present perfect, yaitu opsi Charlie. Saya rasa itu strategi yang bisa kita gunakan ya dalam menentukan kalau kita harus menentukan apakah pakai present atau past perfect. Nomor dua, jadi nomor satu jawabannya yang Charlie. Nomor dua, our day-to-day routine lives change through the adoption of development of mobile. Nah, ini balik lagi kita tidak hanya bisa berpangku tangan pada uh, identifikasi apa yang ada dalam soal gitu ya karena bisa membingungkan. Contohnya ini udah ada subjek nih, our day-to-day routine lives. Subjeknya ada lives, plural. Kemudian ada kata change. Oh ini verb 2, nggak masalah ikut singular atau plural, tetap pakai change. Kalau kita hanya fokus di situ saja, kita bisa menganggap bahwa yang dibutuhkan adalah anak kalimat, padahal bukan. Jadi kita bisa langsung saja ke opsi. Oh, ini ada have been. Bisa karena have mengikuti plural. Yang nggak bisa ada di opsi B. Jangan kita pilih, kita buang. Kalau yang C, had been. Oh, ini nggak ada penanda waktu masa lampaunya nih. Berarti jangan pilih past perfect yang opsi C. Berarti tinggal A atau D. Apakah kalimatnya aktif atau pasif? Kehidupan sehari-hari kita itu berubah, bisa gitu ya, atau dirubah juga bisa. Di sini setelah kata change ada through the adoption, berarti ini adalah penyebab kehidupan kita berubah. Our day to life routines lah, our day to day routine lives have changed. Saya rasa ini pakai kalimatnya aktif ya. Have changed through, bukan have been changed. Karena di sini pakainya through penyebabnya. Bukan pakai, jadi melalui gitu loh, bukan karena. Maka pakainya yang uh, kalimatnya aktif gitu. Karena si subject our day-to-day routine lives bisa melakukan kata change. Have changed, sudah berubah, telah berubah, bukan telah dirubah. Karena tadi pakainya tidak by tapi pakai through. Nomor tiga, the valuable information. Ini seperti biasa, di awal kalimat biasanya adalah subjek. Berarti ini adalah subjek. Information itu merupakan uncountable noun. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka dia tergolongnya ke dalam singular. Opsi A bisa dipakai. Kalau yang B, ini merupakan past perfect. Tidak ada eh, penanda waktu lampaunya. Jangan juga kita pakai. Kita lihat opsi C dengan D. Have stolen, has been stolen. Informasi apakah bisa mencuri? Tidak. Berarti dia harusnya jadi pasif dicuri. Maka nomor tiga jawabannya adalah yang delta. Karena kata informasi tidak bisa melakukan pekerjaan mencuri. Gitu. Kalau tadi eh, kehidupan itu bisa berubah gitu. Karena berubah itu bukan active action, bukan pekerjaan yang dilakukan secara aktif. Kita nggak ngapa-ngapain aja bisa berubah gitu ya. Kalau mencuri itu kan sesuatu yang aktif. You have to do something
Nomor 4, traditionally fermented leaves were dried. Nah, ini adalah subjeknya, fermented leaves. Were dried adalah subjek, kata kerjanya ya, pasif. On large pans of fire. But since the late 19th century, but-nya adalah konektor antara klausa pertama yang subjeknya fermented leaves dengan kata kerja were dried. Kalau since the late 18th century ini merupakan time reference, penanda waktu. Heated forced air ini adalah subjek dari anak kalimat. Yang mana gitu ya, kalau dianya penanda waktunya saja di masa lampau, berarti dia adalah past perfect. Berarti yang present perfect seperti di opsi delta jangan kita pilih. Yang opsi B tidak ada has, have, dan had-nya juga jangan kita pilih. Kita tinggal menentukan apakah ini aktif atau pasif. Heated forced air, udara yang diarahkan, udara panas yang diarahkan, itu bisa melakukan pekerjaan menggunakan atau tidak. Tidak, gitu ya. Justru ini yang digunakan. Karena digunakan untuk apa? Fermented leaves were dried. Kalau zaman dulunya eh, di atas api gitu ya, mengeringkan daun-daunan. Tapi kalau sekarang dengan eh, di apa ya, disoroti gitu, diangini, angin panas gitu. Maka kalimatnya ini pasif. Maka yang benar adalah opsi alfa. Heated forced air had been used. Karena ini jadi past perfect karena ada time reference di masa lampau. Nomor 5. Before the recession hit a few years Kalau ago. Kak, sorry, mau nanya Iya, Bang. monggo Mas. Kalau untuk nomor 5, kenapa kita nggak pakai present perfect ya? Kalau karena ada pakai since tadi kan ya, kata Iya. kuncinya. Mm-mm. Kenapa tidak menggunakan present perfect kalau dibandingkan dengan past perfect? Jadi agak bingung saya tadi. Oh, karena since ini since-nya di masa lampau. Jadi ini kan kalimat yang ada, yang tidak hilang itu sudah past tense. Were dried, dia kan pasif, past simple. Sehingga ketika ada time reference di masa lampau, setelahnya itu juga pakai past perfect. Jadi tidak ada simple past tense dengan present perfect. Kalau present perfect ya dengan simple past. Tidak ada Gue tadi soalnya ya. ya karena tadi pikir kalau kirain maksudnya sejak 19 century Hidden Air Force itu dipakai sampai sekarang. Tadinya pikir seperti itu. Ya, itu eh, bisa jadi satu indikator juga sebenarnya, tapi yang kita fokuskan itu juga jadi indikator gitu ya. Selain itu, kita juga harus perhatikan penanda waktunya itu sejak kapan gitu. Nah, karena ini sejaknya di masa lampau, kemudian kalimat pertamanya. Jadi kalau past perfect biasanya selalu ada dua klausa. Nah, kalau satu klausanya sudah past tense, maka pasti dia adalah past perfect karena tidak mungkin past perfect dengan simple present. Selalu berpasangan antara simple present dengan present perfect. Simple past dengan past perfect. Jadi tidak crossover. Nanti kita akan ketemu juga yang bisa dua tenses tetapi tidak dengan present perfect. Nanti kita akan ketemu juga. Jadi untuk nomor 4 permasalahannya ada di aktif atau pasifnya gitu ya. Sudah Mas, kalau ya, monggo. pasif itu dia eh, bedanya pakai bin itu pasif atau aktif ya kalau pakai ada binnya itu? Kalau been diikuti verb 3 maka dia adalah pasif. Kalau been Oh, diikuti verb ing, maka dia adalah past perfect continuous. Sama oke seperti oke oke. I am singing. Misalkan, I have been singing. Itu sama-sama continuous. Berbeda yang satu perfect, yang satu tidak. Gitu. Oke, baik Mas. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Before the recession hit a few years ago, the company blah 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 its business to other centuries.
ini ada kata before, kemudian recession hit a few years ago. Ini adalah past tense. Kenapa? Karena hitnya tidak pakai S. Jadi hit itu verb satu, verb 2, verb 3-nya sama. Kalau dia adalah present tense, maka harusnya ada S-nya. Karena recession-nya di sini singular. Tapi karena dia tidak ada, maka ini adalah past tense. Sehingga klausa lain dari kalimat ini, yaitu si subject the company, harusnya juga past perfect. Gitu. Nah, yang past perfect itu, yang A itu present perfect, jangan dipilih. Kalau yang C, dia nggak ada has, have, atau had, jangan dipilih juga. Tinggal yang B atau D. Nah, kata already ini sama sebenarnya dengan sudah ya. Jadi tanpa already pun kan maknanya sudah ada sudahnya gitu ya sebenarnya. Jadi di sini hanya untuk pengecoh aja gitu, variasi saja. Kata already-nya di situ tidak bermasalah. Jadi kita yang perlu pertimbangkan adalah opsi Bravo atau Delta. Kalau Bravo aktif, kalau Delta pasif. The company bisa tidak melakukan kata expanded. Bisa, gitu kan. Perusahaannya memperluas bisnisnya ke negara lain sehingga kita pilih kalimatnya jadi aktif, yaitu opsi Bravo. Gitu. Jadi kalau been itu harus antara verb 3 atau verb ing. Sama seperti to be. I am singing atau I am kidnapped. Misalkan saya diculik. Harus verb 3. Atau I am kidnapping. Saya sedang menculik. Gitu. Jadi kalau ada to be antara verb ing atau verb 3. Tidak bisa kata dasar, tidak bisa verb 2. Gitu. Tinggal nanti maknanya. Yang mana? Saya menculik atau saya diculik. Saya sedang menculik atau saya sedang diculik. Gitu. Nanti ada juga ada saya sedang diculik. I am being kidnapped. Itu juga bisa. Gitu. Jadi continuous past tense. Itu juga bisa seperti itu. Nomor 5 apa bisa dipahami? Oke, kita lanjut dulu saja. Nomor 6. The company bla 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 great success in the last few years due to the efforts of the team. The company ini bisa melakukan pekerjaan achieved atau tidak. Tuh di sini had been achieved berarti jadi pasif. Kalau achieved in the last few years, kita lihat penanda waktunya in the last few years. Ini pakai penanda sejak yang menunjukkan kurun waktu atau periode atau tidak. Kalau in itu tidak, berbeda dari since, berbeda dari for. Berarti kalimat ini tidak membutuhkan perfect tense. Maka kita bisa pilih yang bravo untuk kalimatnya jadi simple present. Karena apa? Walaupun kalimatnya panjang gitu ya, di situ ada due to the effort of the team, ini bukan merupakan klausa. Due to itu merupakan konektor untuk frase. Belakangnya itu bisa noun atau bisa frase atau noun phrase. The efforts of the team itu adalah noun phrase. Jadi bukan klausa karena tidak ada subjek dan kalimat. Jadi nomor 6 jawabannya saya rasa yang bravo karena dia adalah butuhnya simple present tense. Kemudian nomor 7 kita lanjutkan. Those people blah 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 the traditional dance before attending the cultural festival held a month ago. Jadi di sini penanda waktunya sama, spesifik atau satu gitu ya, held a month ago. A month ago, bulan lalu, berarti tidak butuh perfect tense. Those people, orang-orang itu bisa melakukan kata kerja learned atau tidak. Bisa, berarti kalimatnya aktif. Yang alpha itu untuk yang singular, karena people kan plural. Jadi A jangan kita pilih. Kalau yang delta, ini bisa sebenarnya. The people already learned. Tetapi kalau already learned, ini jadinya simple past tense.
Padahal di sini kalimatnya itu ada before. Kalau before berarti ini butuh perfect tense. Jadi held a month ago-nya itu untuk the cultural festival held. Karena dia sudah past tense, maka those people untuk klausa yang pertama juga butuhnya adalah past juga. Bisa past perfect, yaitu opsi Bravo. Kalau yang A itu untuk, yang Charlie untuk present perfect. Pada tidak bisa. Kenapa? Karena klausa keduanya itu di simple past. Tidak mungkin simple past dengan present perfect. Maka ini jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang D kita pilih berarti nanti kalimatnya dua-duanya sama-sama simple past. Learned itu verb 2-nya juga sama dengan verb 3-nya karena dia regular. Kalau dua-duanya simple past, penghubung before-nya jadi rancu. Yang mana yang duluan? Gitu. Karena bahasa Inggris kan time specific ya, harus spesifik eh, secara waktunya itu kalimatnya jadi berubah berdasarkan waktunya gitu. Nomor 8 kita sampai 10 dulu mungkin ya. Nanti 11 sampai 30-nya untuk PR. Arirang, a folk song representing Korean culture, is not a single song, but blah 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 down in different version. Nah ini a single song, but blah 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 berarti ini lagu gitu ya. Arirang, si Arirang ini bisa melakukan pekerjaan handed. Handed itu turun temurun gitu ya atau tidak bisa. Maka kalimatnya harus pasif. Yang pasif ada di opsi A dan B, tapi yang A masih kurang kata kerja, verb 3-nya belum ada. Maka yang kita pilih adalah yang Bravo. Ini jadi present perfect. Kenapa? Karena tidak ada penanda waktu di masa lampau. Berarti sentence ini masih betul sampai sekarang. Kalau yang C berarti aktif. Kalau yang D past perfect aktif. Padahal ini kalimatnya butuhnya pasif dan juga subjeknya itu singular arirang. Di dalam koma dia pakai berarti satu. Kata kerja utamanya pun is singular. Kemudian nomor 9. The cake bla 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 bake for 2 hours before it was taken out of the oven. The cake itu bisa melakukan pekerjaan bake atau tidak. Tidak gitu ya. Jadi dipanggang. Nah, yang dipanggang yang mana? Ini subjek dari klausa keduanya setelah kata hubung before itu was taken. Past tense. Berarti ini juga harus dalam past perfect, yaitu yang alpha. Nomor 10, the nurses in the emergency unit, bla bla bla, the medication before the patient's condition that was critical deteriorated further. Di sini subjeknya adalah the nurses. In the emergency unit adalah object of preposition, tidak bisa jadi subjek. Sehingga kata kerja itu ikutnya ke the nurses. Yang delta salah karena dia uh, has itu untuk subjek yang singular. Padahal the nurses adalah plural. Kemudian kata the nurses bisa melakukan kata kerja administered atau tidak. Bisa. Maka pilihnya kalimat yang aktif. Satu-satunya yang aktif ada di opsi Bravo. Tuh, kan itu lebih cepat ya dalam menemukan jawaban. Tuh. Karena yang diadministrasikan adalah pasiennya kan. Si suster mengadministrasikan pasiennya. Pasien diadministrasikan oleh suster. Gitu. Oke, sedikit rekap. Ini nomor 1. Jawabannya adalah yang Charlie have struggled. Nomor 2,
eh, have changed yang delta jawabannya. Jadi nomor satu Charlie, nomor dua delta, nomor tiga adalah di sini jawabannya adalah yang delta has been stolen. Jadi present perfect. Kenapa? Karena klausanya yang kedua setelah n, setelah kata hubung n, subjek we dengan kata kerja are itu dalam present tense, maka uh, perfectnya adalah present perfect gitu ya. Kemudian nomor 4 jawabannya adalah had been used karena klausa utamanya dalam past tense, maka anak kalimatnya itu juga dalam past perfect gitu ya. Kemudian nomor 5 ini uh, past perfect, kemudian uh, klausa pertamanya maksudnya adalah simple past, maka klausa utamanya, jadi yang anak kalimatnya yang simple past, induk kalimatnya itu dalam past perfect, yaitu dalam aktif karena perusahaannya bisa melakukan. Jadi walaupun perusahaan itu kata benda gitu, ya, tapi orang-orang di dalamnya are active persons gitu, orang yang aktif, maka dia bisa melakukan pekerjaan expanded, sehingga jawaban untuk nomor 5 adalah Bravo. Gitu teman-teman. Coba dikerjakan nomor 11 sampai 30. Kita akan bahas di Jumat minggu ini, minggu depannya lagi gitu. Gitu teman-teman, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan atau belum muncul, gitu, of course you can always ask me, baik di Japri ataupun eh, Japri ataupun di grup, silakan. Kemudian nanti please be truthful in doing these exercises ya. Dalam mengerjakan latihannya harus diusahakan sejujur mungkin gitu ya. Jadi ada 20 soal tersisa, berarti berapa tuh 20 menit. Berarti satu soal 40 detik, 40 dikali 20 berapa tuh? 800 detik ya dibagi 60 jadi berapa tuh? Sesuaikan dengan waktu itu dalam mengerjakan 20 soal sisanya. Nanti kita bahas lagi di minggu depan. Teman-teman juga saya rasa bisa track ya di latihan, di exercise materi pertama kemarin berapa yang betul, berapa yang salah. Nanti di yang kedua berapa yang betul, berapa yang salah. Karena dari situ nanti bisa terlihat juga, oh saya masih lemah di bagian ini, oh saya sudah lumayan di bagian ini, mana yang perlu ditingkatkan lagi gitu. Teman-teman, thank you so much for joining. Ini udah mau tahun baru tapi masih pada semangat untuk belajar. I really applaud that. Saya pun yang mengajarnya jadi ikut semangat juga gitu. Thank you so much everyone for joining, and I will see you in the next session. Bye-bye and Happy New Year. Terima kasih, Mas. Sami-sami. Mas. Terima kasih, Mas. Bye-bye. Terima kasih, Mas. Yeah. Terima kasih ya, Mas.